Terima kasih Anda masih bersama saya, Abraham Silaban, di iNews Prime. Pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden yang potensial untuk lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo menyentuh angka 33,9%, Ganjar Pranowo di 31%, dan Anies Baswedan di 20,8% dalam survei terbaru. Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (DNI-JA) merilis survei elektabilitas calon presiden pertama yang lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Survei digelar pada periode 3-14 Mei 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dengan 33,9%, di atas Ganjar yang meraih 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Peneliti LSI menyebutkan ada sejumlah alasan Prabowo Subianto unggul dalam survei LSI. Di antaranya, mayoritas pemilih menginginkan sosok capres yang kepemimpinannya kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengalaman di pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti Prabowo dan pengalaman di pemerintahan Jokowi kali ini memperkuat image Prabowo sebagai sosok yang lengkap. Sementara survei LSI DNI-JA juga menyatakan ini merupakan pertama kalinya dalam 1 tahun dukungan ke Ganjar menurun. LSI mengungkapkan hasil riset 3 alasan dukungan Ganjar menurun. Salah satunya batalnya Piala Dunia Usia 20 di Indonesia. Dalam survei LSI kali ini, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling rendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Bahkan dalam setahun terakhir, elektabilitas Anies terbilang stagnan dibandingkan kedua pesaing utamanya. Namun berkaca pada Pilgub DKI 2017, LSI menyebut Anies dapat menjadi underdog dan kuda hitam dalam Pilpres 2024 yang tinggal 9 bulan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas hasil survei tersebut terkait dengan elektabilitas calon presiden, kami sudah bergabung bersama dengan Aji Alfarabi selaku Direktur Lingkaran Survei Indonesia DNI-JA. Selamat malam, Bung Aji. Selamat malam, Mas Abraham. Iya, Bung Aji, pertanyaan pertama saya tentu saja kaitannya dengan metodologi nih, karena banyak pihak yang pada akhirnya akan mengarah ke sana. Margin of error-nya berapa? Populasi sampelnya dan kemudian periodisasinya. Ya, terima kasih Mas Abraham. Jadi memang dalam setahun terakhir kami di LSI DNI-JA melakukan survei secara rutin ya, secara periodik kurang lebih setiap 3 bulan ya, sejak tahun 2022. Dan metodologinya sebetulnya kurang lebih sama ya. Kita selalu mengambil kurang lebih 1.200 responden ya setiap survei nasional yang kita lakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan estimasi 1.200 responden, berarti margin of error-nya kurang lebih sekitar 2,9%. Oke. Nah, jadi ini survei yang kita adakan secara tatap muka ya, jadi face to face interview, bukan survei by phone atau polling lewat SMS dan lain-lain, tapi ini survei tatap muka ya. Jadi kami meyakini bahwa survei ini memang secara akurasi datanya bisa lebih dipertanggungjawabkan karena kami melakukan survei langsung tatap muka ke pemilih ya di seluruh Indonesia. Oke, jika demikian apa faktor yang membuat Prabowo Subianto unggul di atas 2 kandidat lainnya? Karena kita melihat tren di antara masing-masing lembaga survei nampaknya berbeda. Iya, sebetulnya kalau kita lihat ya dalam sebulan terakhir ya, tren penurunan Pak Ganjar sebagai capres sebetulnya sudah kelihatan ya di beberapa lembaga survei yang lainnya ya, apalagi pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Namun memang angkanya sedikit berbeda dan kita lihat juga sebetulnya tren kenaikan Prabowo juga sudah terbaca ya kurang lebih sebulan yang lalu ya. Namun di kita memang kita hanya mengadakan survei lapangan ya, face to face interview, sehingga periodenya memang agak lebih lama ya. Survei terakhir kita di Januari 2023 ya. Memang saat itu Pak Ganjar elektabilitasnya berada pada posisi puncak ya. Karena dari banding tahun lalu ya di 2022 tren Pak Ganjar selalu naik ya dari
survei yang kita lakukan. Kemudian di Mei trennya turun ya, dari 37 di Januari 2023 turun di angka kurang lebih 31,9% di bulan Mei 2023 ya. Prabowo sebaliknya ya mengalami rebound ya, karena dibanding survei kita di bulan Mei 2022 sebetulnya tren Prabowo terus turun ya dari serial survei yang kita lakukan. Tapi di Mei mengalami kenaikan. Nah, kita lihat sebetulnya ada alasan yang kemudian saling terkait ya antara kedua capres ini. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi Prabowo, ada 4 alasan yang kita temukan ya. Sebetulnya ada beberapa alasan yang lain, tapi kita temukan 4 alasan ini sebagai alasan yang paling kuat ya, yang menyebabkan elektabilitas Prabowo kemudian naik. Yang pertama adalah keinginan publik ya secara mayoritas yang ingin pemimpin atau capres di 2024 adalah sosok yang strong leader ya, pemimpin yang kuat, yang mampu tumbuhkan ekonomi ya. Hal ini sebetulnya bisa kita pahami memang psikologis publiknya mengapa kemudian semakin tinggi keinginan untuk strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi, karena memang pandemi COVID-19 selama kurang lebih 3 tahun ya, ini membuat kondisi ekonomi publik dirasa semakin sulit, sehingga butuh sosok yang lebih kuat yang bisa tumbuhkan ekonomi. Yang kedua adalah kita melihat ada kaitan antara turunnya suara Pak Ganjar ya, atau elektabilitas Pak Ganjar dengan naiknya suara Pak Prabowo ya. Dalam data yang kita temukan memang penurunan suara dukungan Pak Ganjar itu lebih banyak pemilih yang lari ke Prabowo dibanding ke Pak Anies ya. Memang di sini poinnya ya. Jadi ada sebagian pemilih yang lari dari Pak Ganjar kemudian cenderung lari ke Pak Prabowo ya, karena memang kita melihat karakter Prabowo yang kemudian lebih di tengah. Ini yang kemudian membuat pemilih Ganjar lebih nyaman ya untuk memindahkan dukungan ke Pak Prabowo dibanding ke Pak Anies. Ada 2 alasan yang lain ya. Bisa disederhanakan 2 alasan yang lain? Karena saya akan bergerak pertanyaan berikutnya. 2 alasan yang lain. Yang ketiga adalah kita tahu 2 kali ya Pak Prabowo menjadi capres 2014-2019. Salah satu isu yang melemahkan beliau adalah beliau dianggap sebagai capres yang tidak punya kemampuan teknis mengelola pemerintahan. Namun saat ini setelah masuk sebagai menteri di kabinet Jokowi, ya image itu mampu dihilangkan ya. Jadi dari tokoh yang outsider di pemilu 2014 dan pemilu 2019, sekarang Prabowo dikenal sebagai tokoh yang datang dari dalam ya, tokoh insider yang punya pengalaman untuk mengelola pemerintahan. Jadi ini juga memperkuat image dia sebagai capres ya. Jika demikian Bung Aji, artinya faktor figur menjadi penentu dalam hal ini, mengingat bahwa tarik-menarik antara partai politik saat ini belum jelas arahnya kemana, siapa yang akan dipasangkan dengan siapa dan lain sebagainya, begitu ya? Iya betul, jadi kalau kita lihat memang kalau dalam penentuan capres ya, artinya figur menjadi penting ya. Elektabilitas capres menjadi hal yang paling penting dilihat ya oleh partai politik. Kalau cawapres memang tentunya bukan hanya faktor elektabilitas ya. Kita lihat dalam tren realitas politik kita, penentuan cawapres itu kan bukan hanya karena elektabilitasnya ya, tapi juga ada pertimbangan yang lain yang tentunya itu merupakan keputusan yang biasanya diambil oleh para elit politik ya, para partai politik yang kemudian berkoalisi. Jadi faktor figur menjadi penting. Jadi ini yang kemudian menarik. Satu poin lagi yang ingin saya tambahkan ya dari temuan survei kita. Kalau kita lihat dari data yang kita temukan, memang potensi pilpres diselenggarakan atau terjadi dalam 2 putaran sangat besar ya. Karena komposisi suara para capres yang tidak terlalu berbeda jauh ya, di survei kita mereka yang belum memutuskan hanya tersisa 13,4% ya. Kalau kita bagi secara proporsional ya ke semua capres, ya ketiga capres tersebut, maka belum ada satupun capres yang akan melewati 50%. Sehingga kemungkinan besar ya pilpres diadakan dalam 2 putaran, dan saat ini kita lihat memang posisi Pak Prabowo unggul dan menjadi capres yang punya potensi untuk lolos ke putaran kedua karena sudah melewati ambang batas minimal ya untuk lolos ke putaran kedua. Bung Aji, ini pertanyaan terakhir. Artinya kemudian faktor cawapres bisa saja menjadi penentu pendongkrak elektabilitas siapapun calon presiden yang nanti akan bersamanya. Prinsipnya begitu ya? Ya tentunya, karena kita lihat kompetisinya akan ketat ya dari 3 capres. Kita lihat selisih antara Pak Prabowo dan
Pak Ganjar kurang lebih sekitar 4-5% ya. Selisih antara Pak Ganjar ke Pak Anies itu kurang lebih 10%. Jadi ini kompetisi yang ketat ya. Tentunya pertimbangan wakil harus ditimbang secara serius oleh partai koalisi maupun capres sendiri ya. Karena cawapres yang kemudian mendampingi capres ini harus dilihat sebagai tokoh yang bisa melengkapi ya capres yang diusung, sehingga itu kemudian menjadi tambahan dan potensi kemenangan bagi para capres tersebut. Terima kasih Bung Aji Al-Farabi, Direktur Lingkaran Survei Indonesia DDJS, sudah menyampaikan hasil survei yang dirilis pada hari ini kepada saya. Terima kasih. Selamat malam Bung Aji.